Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita tetap dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mengawali perjumpaan pada saat ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Menundukkan kepala untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, pada pembelajaran saat ini saya akan menjelaskan materi tentang hari akhir. Materi ini saya buat terkhusus untuk anak-anakku kelas 12 siswa-siswi SMK Saraswati Salatiga. Seperti biasa, sebelum memasuki ke materi inti, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk kompetensi dasarnya atau KD. Yang pertama yaitu meyakini terjadinya hari akhir. Yang kedua, memahami makna iman kepada hari akhir. Nah, kodenya ada dua. Yang berikutnya, IPK, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Kedua, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang keempat, meyakini terjadinya hari akhir. Nah, itu tadi KD dan IPK. Ya, marilah kita masuki ke materi inti. Yang pertama ada pengertian hari akhir atau pengertian kiamat. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai munculnya, hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup. Jadi hari akhir atau hari kiamat itu hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya, lenyap semuanya. Yang berikutnya, makna iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Kepercayaan pada hari akhir, ya, atau hari kiamat termasuk masalah sam'iyat. Masalah sam'iyat itu apa? Masalah yang hanya kita ketahui dan kita percayai berdasarkan pemberitahuan dari Al-Quran dan hadis. Ya, karena apa? Kita semua belum mengalami, termasuk Bu Nurul pun yang menjelaskan juga belum pernah mengalami yang namanya hari akhir. Namun kita wajib percaya karena di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan bahwa hal itu akan terjadi. Nah, untuk iman kepada hari akhir itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha
yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu silakan anak-anakku bisa dibaca sendiri, dibuka Al-Qur'annya untuk surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Ya, saya lanjutkan. Arti dari surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Yang kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ayat keempat sampai dengan 6. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atau pekerjaan mereka. Jadi ketika hari kiamat nanti, manusia yang masih hidup bakalan ikut hancur, termasuk segala isinya alam semesta ini, ada tumbuhan, bangunan-bangunan, angin, gunung, semuanya. Dan yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Kemudian barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi yang mengerjakan kebaikan akan mendapat pahala, yang mengerjakan kejelekan juga akan mendapatkan siksa. Nah, itu sudah jelas dijelaskan dalam Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Saya lanjutkan. Macam-macam hari akhir. Ya. Untuk hari akhir itu ada 2 macamnya, yaitu hari akhir sugro atau kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia, yang bersifat lokal atau individu. Kiamat sugro itu kiamat kecil, jadi matinya makhluk hidup, misal matinya manusia yang saat ini juga kalian pernah menyaksikan ketika takziah, itu juga namanya kiamat sugro. Ataupun hewan mati, itu juga kiamat. Peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat individu. Tidak, dia bisa serentak, namun sebagian kecil dari yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, ada kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat tadi Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Nah, ini hancur semuanya tanpa terkecuali. Yang berikutnya, nah ini dalil tentang kiamat sugro atau hari akhir kecil. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdaya. Jadi kehidupan di dunia itu hanya sesaat. Yang kekal itu nanti setelah hari kiamat. Ya, udah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185. Yang berikutnya, kiamat kubro atau kiamat besar. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, diantaranya Quran surah Al-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjauhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, kita hanya makhluk kecil,
Bayangkan apabila semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ada matahari, bintang-bintang, gunung-gunung, sudah kita tidak bisa membayangkan, akal kita tidak bisa membayangkan sampai ke sana ya. Lanjut, hari akhir. Nah, ini pengertian hari akhir dari beberapa ilmu. Yang pertama dari ilmu geologi. Kalau tadi dari bahasa dan istilah atau bisa dilihat dari segi agama, sekarang dari segi ilmu geologi ya, ilmu tentang bumi. Bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi ini masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus karena desakan itu diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar yang semakin kuat sehingga bumi akan hancur. Jadi sebenarnya di dalam bumi dan juga di luar bumi itu ada kekuatan. Di dalam bumi itu ada kekuatan yang mana ketika nanti mengembang itu akan mendesak keluar. Nah, karena alhamdulillah sekarang masih seimbang antara desakan yang di luar bumi dan di dalam bumi, maka patut kita syukuri, kita masih bisa merasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Namun ketika nanti sudah tidak ada keseimbangan, entah yang luar mendesak ke dalam atau yang dalam mendesak keluar, maka akan terjadi kehancuran. Itu hari akhir menurut ilmu geologi dari ahli bumi ya. Nah, menurut ilmu astronomi, ini dari ilmu astronomi bagaimana? Coba kita lihat. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang seimbang dan serasi. Namun, menurut ilmu alam, daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Daya itu makin lama makin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan hancur dengan kekuatan yang maha dahsyat, menubruk matahari. Dengan demikian hancurlah bumi. Nah, kita pernah mempelajari adanya sistem tata surya itu ya. Sistem tata surya itu ada banyak planet. Nah, planet-planet itu mengelilingi matahari. Ketika mengelilingi matahari itu punya jalur sendiri-sendiri. Nah, ketika nanti kok terjadi gaya tarik menarik atau ada hal yang berbeda atau bermasalah sehingga keluar dari jalurnya, maka akan saling tumbukan. Dekat matahari, Merkurius numpuk Venus, Venus mental numpuk bumi dan sebagainya. Ya, itu dari astronomi, ahli astronomi. Nah, itu saja untuk materi tentang hari akhir di bab awal ini, di pertemuan awal ini. Nantinya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya juga tentang hari akhir. Mungkin dari sini anak-anakku ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan langsung ke Bu Nurul atau melalui chat WhatsApp. Juga bisa komen di video yang Bu Nurul berikan ya. Marilah pertemuan hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar dan juga beribadah. Semoga sehat selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.